Ya, salam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Senang boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Dan kita bersyukur pada Tuhan, biar pagi hari ini, suasana yang indah ini, dan kesejukan yang sangat kita rasakan, kita boleh diberkati nanti mulai acara 1 jam bersama Renungan Harian. 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, akan menikmati berkat dari Tuhan. Terutama Bapak Ibu boleh menyaringkan apa yang Anda dapatkan dari pagi saat Anda berwaktu teduh, sehingga nanti Anda boleh menyaringkan dan memberkati kita semuanya satu dengan lainnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita akan mulai acara dalam 1 jam bersama renungan harian ini, kita satu dalam doa datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Biarlah Tuhan melalui acara ini Tuhan, iman kami makin bertumbuh, bahkan iman kami makin kuat dalam Engkau Tuhan. Dan kami rindu dalam acara ini Tuhan, sungguh-sungguh kami menerima berkat yang baru dari Engkau, berkat luar biasa Tuhan. Sehingga kami bukan saja sebagai pendengar, tapi sekaligus pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang cerah ini. Terima kasih jika Tuhan berikan kami kelancaran. Kami boleh berjumpa dalam daring ini Tuhan. Kami berdoa buat kami yang hadir saat ini dimanapun berada Tuhan. Tapi biarlah setiap kami boleh mengikutinya dengan baik dan hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Terutama kami serahkan hamba-Mu Bapak Eko Eliarso Tuhan sebagai narasumber pagi hari ini Tuhan. Mari berkati hamba-Mu Tuhan. Saat hamba-Mu menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan Tuhan melalui perenungan pagi hari ini Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh belum berkati kami dan kami terus dibangun iman kami tetap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan seperti pakai baik handphone, sinyal wifi, listrik, semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Tak satu pun Tuhan dapat mengganggunya Tuhan. Kami yakin percaya acara ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya semua Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kiranya setiap kami yang berbagian Tuhan, biar hati kami disiapkan, kami juga akan menyaringkan apa yang kami dapat Tuhan pagi hari ini, sehingga melalui sharing kami banyak orang boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai acara ini. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita akan bersama-sama dengan pujian tak terbatas. Biar melalui pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini, bahwa dalam Tuhan tidak ada yang terbatas. Kasih Tuhan selalu senantiasa dalam kehidupan kita melimpah dan terus melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama dengan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan pagi hari ini. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
Ya, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, bahkan tak terduga ya apa yang Tuhan berikan di kehidupan kita. Ya mungkin musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan selalu mengikuti dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini, untuk lebih dalam lagi, mari kita bersama-sama dalam hati kita bersama-sama menyimak dari audio renungan harian pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyimak. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 22 ayat 39b dan pasal 7 ayat 12. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Renungan hari ini berjudul Tepo Saliro. Di depan pasar itu, beberapa laki-laki mengepung seorang pria kurus. "Copet kurang ajar," bentak mereka. Seorang penjual kayu bakar baru saja tiba di pasar. Ia letakkan dagangannya, lalu berlari mendekat dan menghajar pencopet malang itu. Untunglah datang pertolongan. Seorang lelaki tinggi kekar mendekat sambil berteriak mengguntur, "Hentikan!" Semua mata menoleh ke pemilik suara dan kebrutalan itu pun terhenti. Peristiwa 55 tahun silam itu masih sering memantik tanya dalam hati. Mengapa orang bisa begitu kejam terhadap sesama? Apa yang dipikirkan penjual kayu bakar itu hingga ia tega menghajar si pencopet? Andai kata dia sendirilah si pencopet, dia pasti tak ingin diperlakukan seperti ia memperlakukan pencopet itu. Jadi, mengapa dia bersikap begitu? Ada hal amat penting yang hilang dari hati penjual kayu bakar itu, yaitu tepo saliro. Tuhan Yesus bersabda, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sabda Tuhan itu punya makna yang dalam dan luas. Namun satu di antaranya, Tuhan berpesan agar kita memiliki tepo saliro, yakni menempatkan diri di tempat dan situasi sesama dan memperlakukan sesama seperti memperlakukan diri sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Memang kita tak boleh menoleransi kejahatan apapun wujudnya. Namun itu bukan berarti bahwa kita boleh meninggalkan tepo saliro kepada sesama, siapapun mereka. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Iya, pagi hari ini di renungan harian kita sangat menarik sekali, yaitu dengan tema Tepo Saliro. Ya, pasti Bapak Ibu terutama mungkin yang di luar Jawa yang mungkin bertanya, apa itu Tepo Saliro? Ya, tapi sebenarnya saat kita tadi pagi membaca artikel dari renungan harian, sebenarnya sudah ada Bapak Ibu ya, tapi saya akan percaya mungkin kita lebih mendalami lagi, bahkan pagi hari ini banyak berita tentang kasih ya. Dan kita yakin dan percaya bahwa hari-hari ini mungkin manusia mulai berkurang akan kasih ya, mulai berkurang. Bahkan di tengah-tengah situasi yang mungkin bergejolak, kasih itu mungkin bisa jadi makin pudar. Tapi pagi hari ini akan lebih dibahas lebih dalam lagi. Di tengah-tengah kita telah hadir yaitu penulisnya langsung, yaitu Bapak Eko Eliarso. Selamat pagi Pak Eko Eliarso.
Oh, belum open mic, Pak. Iya. Selamat pagi Ya. Pak Sony, selamat pagi Bapak Di, Ibu semua. apa kabar Pak Eko? Saya berkat Tuhan baik, sehat. Iya, puji Tuhan. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bapak kembali. Ya, dan selalu Terima kasih. apa yang Bapak bagikan ya setiap kita pertemuan 1 jam bersama renungan, ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan. Terus pagi hari ini kan dengan tema Tepo Saliro. Oh, ini sesuatu yang benar-benar wah, mungkin banyak kita tanya Pak di antara kita pagi hari ini ya. Terutama maaf tanda kutip mungkin yang di luar Jawa ya, karena mungkin bahasa ya mungkin ya, dan kita akan lebih dalami lagi. Tapi biar pagi hari ini kita lebih detil, lebih jelas lagi, ya ini kita akan lebih mengerti ya apa sih latar belakang dari tulisan Bapak pagi hari ini, latar belakangnya, sehingga kita boleh diberkati, bahkan boleh lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, tanpa kita mengulur waktu, mudah waktu, dan kita berikan untuk kepada Bapak Eko. Silakan Bapak Eko. Terima kasih Pak Sony. Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam 1 jam bersama renungan harian. Tema yang tertulis pada naskah renungan adalah Tepo Sliro. Istilah dalam bahasa Jawa dituliskan Tepo Saliro, tetapi biasanya orang membacanya Tepo Sliro. Tepo Sliro. Apa itu? Kawan-kawan yang dari latar belakang budaya Jawa tidak asing dengan istilah itu, tetapi saya kira ini bukan istilah yang sulit. Tepo Sliro adalah salah satu wujud dari kasih kepada sesama. Jadi benar, ini berkaitan dengan kasih. Tepo Sliro itu salah satu wujud kasih kepada sesama, tetapi agak lebih spesifik. Dan itu terkait dengan sabda Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 12 tadi. Tuhan Yesus berfirman, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, Tepo Sliro sebagai wujud kasih kepada sesama, di dalamnya ada aspek penting, ada 2 yang saya catat. Yang pertama, dalam Tepo Sliro itu kita memosisikan diri kita di tempat dan situasi sesama. Kita menempatkan diri di tempat dan situasi sesama seakan-akan kita menjadi sesama itu. Sehingga kita bisa merasakan yang dia rasakan, kita mengharapkan yang dia harapkan, kita bisa mengerti keinginan yang dia inginkan. Lalu, langkah yang kedua adalah karena kita tahu apa yang diharapkan sesama, kita lalu memperlakukan mereka seperti yang kita sendiri ingin supaya kita diperlakukan. Kalau saya ingin supaya saya dimengerti, kalau saya bertepo Sliro, berarti saya akan mencoba mengerti orang lain. Kalau saya ingin supaya saya diterima, saya akan menerima sesama. Kalau saya ingin supaya saya bisa dicintai, saya akan mencintai. Kalau saya ingin supaya saya tidak ditolak, saya tidak akan menolak sesama. Gampangnya seperti itu. Apa yang saya ingin supaya orang lakukan kepada saya melakukannya kepada sesama. Tetapi ada beberapa catatan tentang itu. Yang pertama, Tepo Sliro tidak hanya berwujud dalam sikap atau tindakan yang fisik. Yang fisik itu misalnya begini, kalau saya ingin bisa cukup makan, maka saya akan memberi kepada orang yang menjadi tanggung jawab cukup makan. Kalau saya tidak ingin dipukuli, saya tidak akan memukuli orang lain. Itu sikap dan tindakan fisik terkait dengan Tepo Sliro. Tapi tidak hanya itu. Tepo Sliro juga mewujud dalam sikap serta tindakan yang non-fisik. Seperti tadi sudah saya singgung beberapa. Itu menyangkut respect, menyangkut perhatian, menyangkut keramahan, menyangkut acceptance, menyangkut apresiasi, dan seterusnya. Kalau saya ingin dihargai, kalau saya suka dihargai, pendapat
saya dihargai, pikiran saya dihargai, maka saya harus berusaha untuk menghargai dan menerima pikiran orang lain. Kalau saya suka menerima perlakuan yang ramah, maka tidak benar kalau saya lalu bersikap tidak ramah kepada orang, melainkan saya berusaha untuk ramah. Jadi apa yang saya ingin supaya saya mendapatkan, itulah yang saya lakukan atau yang saya berikan kepada orang lain. Itu tepos liro. Nah, berkaitan dengan tepos liro itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai catatan, dan ini mungkin yang kalau pakai istilah Pak Sony, ini latar belakang dari apa yang tadi saya melihat bahwa tepos liro atau tepatnya sabda Tuhan di dalam Matius 7 ayat 12 itu bisa saja dimaknai sesuka hati. Tuhan Yesus kan bersabda, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa yang saya ingin supaya orang lakukan kepada saya lakukan kepada sesama. Jadi kalau saya kepingin dihormati, saya harus menghormati. Kalau saya kepingin supaya dihargai, saya harus menghargai, dan seterusnya. Tetapi itu bisa dipahami sesuka hati. Dan itu tidak sedikit yang melakukan seperti itu. Jadi misalnya begini, andai kata saya ini seorang koruptor, andai kata. Sebagai seorang koruptor, saya tidak suka bahwa kalau ada orang yang mengonami atau mengetahui tindakan korupsi saya itu, lalu orang itu melapor pada yang berwajib. Ringkasnya, kalaupun saya korupsi, saya tidak suka bahwa korupsi saya dilaporkan kepada yang berwajib. Saya tidak kepingin korupsi saya dilaporkan. Nah, kalau saya tidak kepingin korupsi saya dilaporkan, maka kalau ada rekan yang juga berbuat korupsi dan saya tahu, saya akan bilang kepada rekan itu, tenang saja, saya tidak akan lapor karena saya juga tidak kepingin dilaporkan. Itu kan namanya dimaknai sesuka hati. Atau katakanlah misalnya, saya berselingkuh. Tentu saya tidak ingin perselingkuhan saya ini ada yang bilang kepada istri saya. Lalu kalau saya melihat ada rekan yang melakukan hal yang sama berselingkuh, saya akan bilang kepadanya, jangan khawatir, saya nggak akan cerita siapa-siapa. Sebab saya pun juga nggak suka perselingkuhan saya diceritakan. Atau barangkali yang agak berbeda sedikit, saya misalnya, kalaupun saya bersalah ketika saya mengecewakan orang lain, saya menganggap bahwa apapun yang dilakukan orang kepada saya tidak akan menolak. Saya akan menganggap itu wajar. Jadi kalau saya bersalah dan mengecewakan orang, saya akan menganggap wajar bahwa orang marah, mungkin orang memaki-maki saya, bahkan dihajar sekalipun oleh orang lain. Kalau saya bersalah, saya akan menganggap itu wajar. Lalu, karena saya berpikir bahwa kalau saya bersalah adalah wajar saya dihajar, saya lalu berpikir, jadi kalau ada orang lain yang bersalah kepada saya, wajar dong kalau saya juga memaki-maki dia dan menghajar mereka. Kita melihat dalam 3 contoh itu, saya memperlakukan orang sama seperti perlakuan yang saya ingin terima. Karena saya tidak apa-apa kalau dipukuli ketika salah, jadi saya lalu memukuli orang ketika orang salah. Ketika saya korupsi, saya tidak ingin kemenangan, maka saya juga ketika melihat orang korupsi, saya diam-diam saja. Pertanyaannya, apakah sikap-sikap seperti itu juga bisa disebut tepos liro? Dalam artian, saya melakukan kepada orang dengan sikap, dengan tindakan seperti yang saya ingin supaya orang perlakukan kepada saya. Dalam arti yang tadi. Apakah ketika contoh tadi itu merupakan wujud tepos liro? Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kira kita tahu bahwa ketika contoh tadi adalah contoh dari betapa tepos liro itu lalu ditafsirkan atau dimengerti sesuka hati. Betapa sabda Tuhan dalam Matius 7 ayat 12 dimengerti atau dipahami
Sebab apa? Ketika Tuhan bersabda, apapun yang kamu ingin supaya orang lakukan kepadamu, lakukanlah kepada mereka, itu tidak boleh dipisahkan dari keterkaitannya dengan apa yang tadi kita baca dalam Matius 22 ayat 39, yaitu mengenai kasih kepada sesama. Artinya, apa yang saya ingin supaya orang lakukan kepada saya, itu yang kemudian saya lakukan kepada sesama, itu tidak boleh dipisahkan dari kebenaran yang Tuhan katakan secara keseluruhan. Tidak bisa dipisahkan dari kasih, tidak bisa dipisahkan dari kebenaran. Jadi tepos liro tidak bisa dipahami seenak kita sendiri. Itu catatan yang pertama. Tepos liro mestinya hanya berlaku dalam arti yang baik, dalam arti yang positif, yaitu menyangkut memberi penghormatan kepada yang di sekitar kita, bersikap toleran kepada sesama, dan seterusnya. Catatan yang kedua, itu harus diakui bahwa tepos liro yang kita yakin bahwa itu sesuatu yang sebetulnya sudah dimengerti oleh orang, paling tidak sebagian besar orang mengerti, pada kenyataannya tidak selalu itu terjadi dalam kenyataan. Pada kenyataannya banyak kali tepos liro itu justru tidak dilakukan orang, dan yang terjadi yang dilakukan orang justru orang bertindak tanpa tepos liro. Tepos liro itu lalu jadi sesuatu yang kasihan, patut dikasihani karena dia dimengerti, dia dipahami, dia diingat, disadari bahwa itu penting, tetapi sengaja atau tidak ternyata sangat banyak dikesampingkan dan sangat banyak dilupakan orang. Ada banyak sekali contoh kasus yang kita bisa sebutkan. Kita ambil yang gampang saja, misalnya soal investasi bodong. Itu investasi yang ternyata hanya bohong-bohongan. Bayangkan betapa kesal, itu paling tidak kesal, atau betapa besar kerugian, siapa tahu juga penderitaan orang yang ternyata menjadi korban investasi bodong, investasi yang bohong-bohongan. Apakah Bapak Ibu masih ingat tentang dalam tanda kutip tambang emas Busang? Itu peristiwa sangat besar yang sebetulnya sangat memalukan bagi Indonesia, terjadi pada beberapa tahun yang silam, sudah agak lama. Sebuah perusahaan di Kanada konon melakukan eksplorasi di Kalimantan di daerah Busang dan mengatakan bahwa di daerah Busang itu ditemukan deposit emas yang sangat besar. Hal itu kemudian dirilis, diberitakan sehingga saham perusahaan Kanada ini menjadi meningkat dengan cepat. Banyak orang yang berburu saham ini dan kapitalisasi perusahaan ini menjadi sangat besar, menjadi perusahaan kaya, padahal eksplorasi belum dilakukan. Orang-orang membeli saham Busang ini tentu ingin bahwa pada satu waktu mereka akan dapat keuntungan sangat besar. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Kita tahu, ternyata bahwa apa yang dikatakan bahwa di Busang itu ada deposit emas sangat besar itu sebetulnya hanya tipuan. Dari contoh yang diperiksa di laboratorium itu telah dilakukan manipulasi. Seakan-akan ada emas di situ, padahal sebetulnya tidak. Akhirnya ketika ini ketahuan, saham Busang itu anjlok. Bahkan kalau saya ingat yang ditulis di Harian Kompas, harga saham itu menjadi lebih kecil daripada harga lembaran kertas saham itu sendiri. Itu untuk mengatakan bahwa nggak ada harganya sama sekali. Bayangkan orang yang sudah mengorbankan sekian banyak uang untuk membeli saham Busang. Saya kira mereka akan sangat menderita, mereka sangat dirugikan. Tapi ada orang yang tega melakukan itu.
dengan sengaja. Di bbc.com saya membaca sebuah kisah yang terjadi di Indonesia Timur. Ada sekelompok orang datang ke suatu desa, itu desa Kristen, atau paling tidak banyak penduduknya Kristen di sana. Dan orang yang datang ini sebetulnya mencari orang yang mau bekerja menjadi tenaga kerja di luar negeri. Mereka datang, mereka tahu kalau orang-orang yang datang itu orang Kristen. Jadi mereka bilang, kami anggota persekutuan doa di kota Anu. Ketika kami mau berangkat ke sini, kami berdoa dan Roh Kudus membisikkan dalam doa-doa kami itu bahwa di sini ada orang yang telah terpilih untuk berangkat menjadi tenaga kerja di sana. Lalu dijelaskan kedudukan yang sangat baik yang akan diterima di luar negeri itu. Lalu ada beberapa orang yang ikut. Dan salah satu dari orang itu ketika tiba di tempat yang dijanjikan, di sana dia menerima perlakuan yang sangat buruk sampai akhirnya perkaranya masuk ke pengadilan. Dan bukan hanya dia yang mengalami seperti itu. Bayangkan, dia ditawari pekerjaan, tetapi ternyata dia menjadi korban human trafficking. Saya bisa menyebutkan namanya, tetapi saya merasa lebih baik tidak bisa menyebutkan. Itu Bapak Ibu bisa baca di bbc.com, sangat lengkap di sana. Ada orang-orang yang tega menjual sesamanya, walaupun tahu bahwa nanti di tempat yang dijanjikan itu orang yang dijual itu bukan hanya terjual, tetapi juga akan mengalami hal-hal yang buruk. Orang-orang ini tidak punya tepos liro, bukan? Sebab andai kata dia yang diperlakukan seperti itu, dia pasti tidak. Ada contoh lain yang belum lama saya dengar di Perambulan. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar nama Iwao Hakamada? Iwao Hakamada. Bapak Ibu pasti bisa menebak bahwa dari nama ini ketahuan bahwa ini orang Jepang. Kisahnya membuat saya geleng-geleng kepala. Pada tahun 1968, ada seorang bos dengan istrinya dan 2 anaknya yang terbunuh di Jepang. Dari hasil penyelidikan akhirnya Iwao Hakamada ditangkap dan dia dijadikan tersangka pembunuhan terhadap 4 orang itu. Akhirnya pengadilan berdasarkan semua informasi dan bukti yang ditemukan saat itu menjatuhkan vonis mati kepada Iwao Hakamada. Cuma entah karena apa, vonis ini tidak segera dieksekusi. Peristiwanya terjadi 1968 dan tidak kunjung dieksekusi. Pada tahun 2014, itu sudah berapa tahun ya? 2014 atau sedikit sebelum itu, sekitar 40 tahun lebih sedikit setelah peristiwa pembunuhan, ditemukan indikasi-indikasi bahwa bukti-bukti yang diajukan pengadilan ke pengadilan yang membuat Iwao Hakamada itu divonis mati, ternyata bukti-bukti itu sudah dimanipulasi, sudah direkayasa. Karena ternyata DNA yang ditemukan di tempat bukti itu bukan DNA Iwao Hakamada. Akhirnya pengadilan melakukan peninjauan ulang dan sementara proses peninjauan ulang itu berjalan, Iwao Hakamada yang waktu itu sudah berumur 78 tahun, kemudian dijadikan tahanan luar, belum dibebaskan, tapi dia sudah boleh keluar dari penjara, lalu dirawat oleh kakak perempuannya. Pada tanggal 26 September 2024, jadi beberapa waktu yang lalu, belum terlalu lama, pengadilan menetapkan bahwa Iwao Hakamada bebas dari segala tuduhan. Maka itu
peristiwanya terjadi 1968, pada 2024 Iwal Hakamada divonis bebas. Dia sudah menjalani hukuman selama 56 tahun. 56 tahun, 46 tahun di dalam penjara, dan 10 tahun itu dia dalam status hukuman di luar dirawat oleh kakaknya. Umurnya sudah 88 tahun dan kesehatannya tidak baik. Dibebaskan. Coba bayangkan apa arti kebebasan itu bagi Iwal Hakamada. Hidupnya selama 56 tahun dihabiskan sebagai terhukum. Kita bisa membayangkan betapa besar penderitaan. Tentu dalam kasus seperti itu jelas sekali kita bisa melihat betapa Teposliro itu benar-benar tidak ada. Orang yang memalsukan bukti-bukti yang membuat Iwal Hakamada harus terpenjara selama sekian lama, itu orang yang tidak punya Teposliro, jelas kan. Tetapi Bapak Ibu, kasus Teposliro, kasus tiadanya Teposliro sebenarnya tidak hanya terjadi pada kasus-kasus besar seperti itu. Ada kasus-kasus lain yang lebih dekat dengan kita. Pernah terjadi, saya melihat, saya dalam perjalanan sebenarnya waktu itu. Ada 3 orang, maaf, ada 3 orang, saya kira 3 orang perempuan muda, mereka sales girls yang mau menawarkan dagangan. Mereka berdiri di pintu pagar di rumah dengan halaman yang luas, tetapi walaupun dia sudah ketuk-ketuk pintu, sudah pijit-pijit bel, tidak dibuka-bukakan pintu. Saya mengetahui semua kejadian itu karena waktu itu saya sedang menunggui ban sepeda motor saya ditambal, jadi saya bisa melihat dengan jelas peristiwa itu. Akhirnya ketiga sales girl ini juga mengerti bahwa mereka tidak diterima, lalu mereka pergi. Padahal saya tahu pintu rumah itu sempat dibuka sedikit, artinya ada orang di rumah itu. Pintu rumah dibuka sedikit, buka, lalu ditutup lagi, dan tidak dipersilakan, tidak dibilangi sudah nggak usah saja, tidak diapa-apakan, didiamkan saja. Hari panas terik. Saya bayangkan itu orang yang tadi membuka pintu, andai kata bertukar tempat dengan ketiga sales girl itu, mau nggak ya kira-kira ya? Tapi dari peristiwa seperti itu kita juga melihat kejadian walaupun kecil, tapi bukankah itu juga wujud tiadanya Teposliro? Ada kasus-kasus lain, kasus bullying, kasus intoleransi, kasus persekusi, kasus diskriminasi. Semua itu adalah kasus-kasus yang terjadi karena tiadanya Teposliro. Karena Teposliro dilupakan. Orang sebenarnya mengerti tentang perlunya Teposliro, namun sangat banyak perilaku yang tidak patut, bahkan kejam, yang berpangkal pada dilupakannya atau diabaikannya Teposliro. Dan para pelaku itu sama sekali tidak peduli bahwa perilaku mereka yang melupakan Teposliro itu sangat merugikan orang lain, sangat merugikan para korban, dan membuat orang lain atau para korban itu menderita atau sangat menderita. Bayangkan kalau contohnya seperti Iwal Hakamada, bayangkan korban intoleransi, bayangkan korban bullying, sangat menderita. Itu semua lalu membawa kita pada pertanyaan, di mana sebetulnya akarnya?
Apa yang membuat orang melupakan atau menafikan atau mengabaikan tepos liro? Saya mengambil dua saja, tapi sebetulnya itu satu. Pangkalnya menurut hemat saya adalah karena orang yang bersangkutan tidak atau melupakan kasih dan melupakan penghormatan, tidak punya kasih kepada sesama, tidak punya penghormatan kepada sesama, tidak punya kasih kepada Tuhan, tidak punya penghormatan kepada Tuhan. Hilangnya kasih dan penghormatan kepada Tuhan itu yang membuat orang lalu kehilangan kemusyrikan. Andai kata perusahaan di Kanada yang ngomong tentang usang itu punya kasih kepada sesama dan menghormati Tuhan, saya yakin mereka tidak akan melakukan penipuan itu. Orang-orang yang mendatangi warga di satu desa di Indonesia Timur tidak akan menipu penduduk di sana untuk dijadikan korban human trafficking kalau mereka punya kasih dan hormat kepada sesama dan kasih dan hormat kepada Tuhan. Bullying, persekusi dan sebagainya tidak akan terjadi kalau orang punya kasih dan hormat kepada sesama dan kepada Tuhan. Maka sampailah kita pada hal terakhir yang saya ingin katakan. Sebuah pertanyaan yang menurut saya menggelisahkan dan mungkin bisa menyakitkan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan lingkungan gereja dan lingkungan warga gereja? Pertanyaannya, sterilkah lingkungan gereja dan warga gereja dari kondisi serta perilaku yang berpangkal pada absennya tepos liro? Sterilkah? Bebaskah kita dari itu semua? Saya kira ini pertanyaan yang menakutkan, dan kalau kita melihat sekitar, saya kira kita juga akan tahu jawabnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bapak Eko Liarso yang pagi hari ini sudah menjelaskan kepada kita tentang Depo Seliro, yaitu bagaimana wujud kasih kepada sesama. Ya, mungkin banyak hal yang pagi hari ini kita dapatkan ya. Kita selalu bicara tentang kasih. Karena apa? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, sebab itu kita sebagai umat ciptaannya, orang yang percaya, kita juga harus sama seperti Allah lakukan, yaitu kasih. Dan kasih itu sangat penting, karena hari-hari ini memang orang sudah mulai luntur tentang kasih. Di pagi hari mungkin Bapak Ibu ada pengalaman tentang apa yang Anda alami, mungkin Anda boleh sharingkan pagi hari ini, sehingga menurut sharing Bapak Ibu itu sungguh boleh memberkati kita semua. Anda boleh tekan tombol raise hand atau Anda boleh angkat tangan. Nanti kami akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama menyampaikan apa yang dapatkan pagi hari ini. Apalagi pagi hari ini sungguh menarik ya, yang kita sudah dengarkan banyak hal yang sudah Bapak Eko Liarso sampaikan, bahkan banyak hal-hal yang menjadi contoh. Mungkin pengalaman-pengalaman yang sama ini kita lalui itu boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saya beri kesempatan, jangan sia-siakan ya. Mungkin Anda pernah mengalami ya, atau Anda mungkin pernah kehilangan kasih, atau mungkin Anda juga pernah ya bisa mengasihi sesuatu yang mungkin Anda nggak pernah duga dalam kehidupan Anda bisa lakukan. Ya, silakan Bapak Ibu, ambil kesempatan. Mari. Ya, silakan. Waktu yang ada ini jangan disia-siakan. Mari, Anda boleh tekan tombol raise hand atau Anda boleh angkat tangan, Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan. Ya, silakan. Ya, sepertinya ini harus ada mulai nih. Iya. Oke, baik ya. Selamat pagi Ibu Naulia Julita Juli Tandari. Ya. Selamat pagi Ibu Naulia. Ada yang mau sampaikan Bu? Mungkin perenungan pagi hari ini. Ya, silakan Bu. Ya, terima Ya, kasih silakan. Eko Ya. atas firman-Nya. Ya, sangat memberkati sekali bagaimana Tepo Seliro ya
Jadi saya belajar di sini bahwa ya memang dalam memulai kasih seperti di Matius ini sulit ya kalau dipraktekkan. Tapi dan tadi saya mendengar bagaimana cara mempraktekannya agar lebih mudah, yaitu dengan menjadikannya hal tersebut di pikiran kita gitu ya. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang lain. Ya, itu menjadi perenungan saya pribadi, gimana saya untuk memperlakukan orang lain. Ya, mungkin eh, mungkin kesaksian saya adalah karena saya baru lulus ini ya. Jadi saya mau cerita pengalaman saya ketika di perkuliahan. Ya, saya puji Tuhan ya diterima di perkuliahan yang sangat nyaman gitu ya. Dosen-dosennya sangat baik. Jadi ketika saya beradaptasi dengan perubahan situasi dari yang S1 menuju S2, ada adaptasi, lalu juga saya juga mengalami permasalahan ketika menyusun tesis. Saya itu malah dibantu oleh para dosen. Setiap hari itu ada yang WA gitu ya, menanyakan kabar, menanyakan situasi saya, apakah ada kesulitan gitu. Bahkan ada yang nanyain siapa dosen pembimbing kamu, apa perlu saya bantu gitu, apa perlu saya perjelas kamu itu masalahnya di mana gitu. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya puji Tuhan lulus gitu ya dengan baik, dan itu yang membuat saya oh ternyata ini loh yang namanya kasih gitu ya. Kasih itu bukan hanya berdasarkan status sesama gitu, apa ya, tingkatnya hierarki yang tinggi dengan yang tinggi, tapi ternyata ada yang sampai dari yang tinggi ke rendah gitu ya. Bagaimana kita mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak. Mohon maaf ini terbatas. Terima kasih. Terima kasih Bu Nolia yang pagi hari sudah berbagi. Ya, mungkin ini hal menarik ya dari pengalaman hidup yang sampai hari ini belum menjadi berkat. Ya mungkin yang lain silakan Pak Gohi, Laila. Iya, selamat pagi Pak Gohi dari Nias Barat. Ya ingin berbagi Pak melalui perenungan kita pagi hari ini tentang kasih dalam Matius 7 ayat 12. Ya silakan Pak Gohi, Laila dari Nias Barat. Ya boleh tekan apa masih di mute Pak? Ya boleh silakan Pak. Masih unmute Pak Gohi Laila. Halo, selamat pagi Pak Gohi. Oke, mungkin apa nggak mendengar atau respon. Ya, disampaikan Pak Gohi. Oke, baik. Mungkin belum terkonek. Ya. Dan kan mungkin Bapak Ibu lainnya di sini juga ada eh, Bu Dorita, Lelita Silitonga. Ya, selamat pagi Bu Dorita. Mungkin punya pengalaman pagi hari ini Bu. Silakan berbagi Bu Dorita, Dorita Lelita Silitonga. Iya, pagi Bu Dorita, silakan. Pagi Bapak Ibu semua. Iya, pagi, silakan Bu. Ya, sebenarnya gimana ya, pengalaman yang pasti ada sih tapi lupa kayaknya ya. Cuman memang kalau dipikir Epos Liro ini ya, seperti yang kata Pak Eko tadi, ya kita ngerti memang, paham gitu. Tapi memang melakukannya sangat susah. Kenapa? Kadang ego kita yang lebih tinggi ya, karena kadang ya, masa sih dia bikin seperti itu aku harus terima gitu kan. Atau mungkin seperti tadi yang di renungan harian itu yang teriak copet, itu di mana aja pasti terjadi kan. Kalau ada yang teriak copet, otomatis yang dengar yang di ujung mungkin bukan itu copetnya pun pasti langsung ambil tindakan untuk mengeroyok gitu, untuk menghakimi sendiri gitu. Karena mereka mungkin punya teposlironya yang nggak pada tempatnya. Mereka teposlironya kepada korban gitu kan. Wah, gimana kalau aku yang dicopet gitu. Nah, memang itu lagi tadi balik yang kata Pak Eko, kita harus bisa menempatkan teposliro itu berkaitan dengan tadi yang Matius 7 ayat 12. Maaf,
ke Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan memang ini yang paling susah untuk dilakukan, walaupun memang ini adalah hukum yang terutama kedua yang Tuhan minta, tapi memang sangat susah karena ego kita yang merasa harga diri kita tidak mau direndahkan, tidak mau diinjak-injak. Semoga dengan mengikuti renungan harian, mengikuti pemberitaan firman Tuhan, saya ikuti juga yang dari Gloria, kita semakin diberikan hikmat pengertian oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Bu Dorita yang sudah berbagi pagi hari ini. Ya, mulai pengalaman. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya kami silakan Ibu Wahyu. Selamat pagi Bu Wahyu. Atau Bu W. Ya, sudah ceria sekali. Ya, selamat pagi Bu. Pagi Pak Sony, Bapak Ibu Ya, mungkin. sekalian yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pak Eko untuk materinya Sama-sama. pagi hari ini. Saya sedikit aja ya nambahin ya Pak Sony. Memang hukum yang terutama itu adalah kasih ya kalau di tempat kita sebagai orang Kristen. Terus saya pikir tindakan apa yang bisa dilakukan? Karena kalau hukumnya kasih itu udah sering ya kita dengar, sudah biasa. Tapi sekarang yang penting adalah tindak laku kita. Seperti andai kata kita mau makan ya. Kalau mau makan itu kayaknya harus ada usaha untuk kita bisa makan. Jadi mungkin beli bahan, mungkin harus masak, terus kepanasan di depan kompor, kerepotan, potong-potong dan lain-lain, sehingga sampailah pada makanan itu jadi dan kita bisa makan enak. Jadi harus ada usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan itu. Tujuannya apa? Tujuannya mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Caranya gimana? Ya dengan berbagai cara kepada manusia. Tetapi mungkin saya bisa sharing sedikit. Kalau kita berbuat kebaikan kepada seseorang, gak perlu diingat-ingat. Dan jangan sekali-kali mengharapkan balasan dari orang itu. Jangan sekali-kali. Pasti akan kecewa. Tetapi sebaliknya, jika seseorang berbuat baik kepada kita, ingatlah dan jadikan contoh. Karena di dunia ini biasanya ya gitu ya. Kalau orang ingin jiri-jiran, aku baik sama kamu, kamu harus baik sama saya. Pasti nanti kecewa. Karena saya sudah mengalami, jadi bisa bersharing demikian. Terima kasih, kiranya Tuhan menguatkan kita untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama dan sesuai hukum yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Bu Wahyu buat pengalamannya. Ini jadi peran buat kita ya. Ya, kita ini berbuat baik, ya berbuat baik aja ya. Jangan ada kita niat untuk timbal balik ya. Kenapa seringkali kita kecewa ya, ternyata waduh saya sudah berbaik sama orang ini, kenapa orang ini kok seperti ini sama saya ya. Tapi kita lakukan dengan tulus, tidak ada embel-embel di balik itu. Dan seperti tadi firman katakan ya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri ya. Terima Tuhan sudah memberi contoh dari kita. Tuhan juga mengasihi kita manusia ya tanpa syarat apa ya. Tuhan mengasihi semua umat dikasih sama Tuhan. Sebab itu kita belajar ya. Baik, terima kasih Bu Wahyu, menarik sekali ya, buat sharingnya. Ya, silakan mungkin ada yang lain. Di sini ada Bu Priscila. Ya, selamat pagi Bu Priscila. Apa kabar Ibu? Ya, Ibu Priscila Yuniasari. Ya. Lalu selamat pagi Bu Priscila. Ya, sudah. Bu Priscila, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, ingin berbagi Bu pagi hari ini. Ya, Mungkin punya mungkin ada pengalaman. yang Silakan Bu. saya pahami
agak sedikit berbeda gitu mungkin dari apa yang disampaikan Pak Eko, tapi tidak jauh juga dari itu. Gini, tadi disampaikan bahwa kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Cuman pada kenyataannya ada orang-orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri, gitu. Eh, Misalkan ada orang yang merasa apa ya? Ini terlalu mengasihi diri sendiri atau tidak mengasihi diri sendiri gitu. Jadi misalkan orang yang ada dalam kesulitan, terus dia nggak tahan, akhirnya dia bunuh diri. Atau dia merasa mungkin dikecewakan, atau mungkin tadi contoh dari Pak Eko ada yang dibully, terus dia berpikir pendek, dan akhirnya dia bunuh diri gitu. Nah kalau bunuh diri itu apakah karena dia terlalu mengasihani dirinya sendiri, atau justru sebaliknya dia tidak mengasihi dirinya sendiri gitu. Jadi kalau saya berpikir kita memberi patokan bahwa kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri, ada satu kenyataan yang seperti itu seakan-akan orang itu pun tidak mengasihi dirinya sendiri. Dia malah mau mengakhiri hidupnya gitu ya. Mungkin demi demi karena merasa nggak kuat dengan apa yang dihadapi, dengan persoalan, dengan masalah, atau mungkin dikecewakan dengan bermacam-macam hal gitu. Tapi intinya dia hanya berpikir udahlah selesai sampai di sini aja gitu. Dan saya berpikir apakah itu juga bisa bisa berpengaruh gitu ke diri kita, bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Tapi balik lagi contoh yang paling sempurna Tuhan Yesus juga dikatakan di Yohanes 13:34 atau 15:12 bahwa kita harus mengasihi itu seperti Tuhan mengasihi kita. Itu contoh yang paling sempurna, yang nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya gitu ya. Jadi mungkin itu bisa sedikit jadi satu perenungan baru gitu buat kita. Kalau kita hanya berpikir ya mengasihi diri sendiri, tapi ada juga orang-orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Atau mungkin kalau bisa dibilang orang yang mengakhiri hidupnya itu justru tidak mengasihi dirinya sendiri. Mungkin itu aja, bisa sedikit Pak Eko mungkin dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Priscila. Ya, mungkin silakan Pak Eko sedikit. Iya, terima kasih Bu Priscila. Saya kira sebuah catatan kritis ya, sangat berguna untuk kita renungi bahwa memang faktanya demikian. Memang Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri, tetapi seperti dikatakan Bu Priscila, selalu ada orang yang ada di posisi di luar yang wajar seperti itu. Orang yang begitu mengasihi dirinya sedemikian rupa sehingga menjadi orang yang sangat terpusat pada diri sendiri selalu ada. Tapi sebaliknya orang yang sama sekali tidak punya kasih kepada diri sendiri juga ada. Tetapi saya yakin bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bukan bukan tentang orang yang ada di titik-titik yang pinggir itu, tetapi orang yang sewajarnya, pada sewajarnya orang mengasihi dirinya sendiri. Itu Tuhan Yesus mengatakan supaya kita gampang bahwa yang paling sempurna itu seperti Tuhan mengasihi kita, itu tentu betul. Ada hal yang menarik yang dikatakan oleh Bu Priscila tadi. Orang yang bunuh diri itu sebetulnya membenci diri sendiri atau mengasihi diri sendiri ya? Atau bagaimana? Agak sulit bagi saya untuk menjawab hal seperti itu. Tetapi kalau terkait dengan persoalan Keposliro, saya tadi mengatakan bahwa itu memang tidak bisa dipahami terpisah dari kebenaran yang juga ada di dalam kitab suci. Apa yang dikatakan Bu Priscila itu menambah contoh dari 3 yang sudah saya berikan, bahwa ada orang-orang yang memang mencoba sengaja atau tidak memahami Keposliro menurut dalam tanda kutip mohon maaf seleranya sendiri. Sehingga bukan mencoba memahami seperti yang Tuhan mau.
Teposliro yang Tuhan maksudkan tentu adalah melakukan kepada sesama seperti apa yang saya sendiri harapkan. Tentu bukan dalam arti yang negatif, tetapi dalam arti yang baik, yang benar, yang luhur, yang mulia, seperti yang dikatakan pada bagian-bagian lain. Dengan demikian, teposliro itu memang bukan sesuatu yang sebaiknya ditafsirkan secara negatif. Saya kira itu yang saya bisa katakan. Tetapi terima kasih untuk catatan Bu Priscilla, itu mendorong kita untuk mempertajam pengertian kita bahwa enggak segampang itu juga memahaminya. Terima kasih Bu Priscilla. Ya, terima kasih Pak Eko, terima kasih Bu Priscilla yang pagi hari ini sudah berbagi, bahkan luar biasa ya tema kita pagi hari ini mengenai dengan teposliro, yaitu wujud kasih kepada sama. Memang kalau kita lihat dalam Yohanes 13:34 dikatakan, aku berikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu intinya. Jadi mari kita belajar apa yang Tuhan sudah perintahkan di kehidupan kita, dan kita lakukan di kehidupan kita, dan sekali lagi bukan hanya pendengar tapi selaku pelaku firman Tuhan. Mari jadikan hari-hari ini hari-hari menyenangkan, yaitu teposliro dalam kehidupan kita sebagai wujud kasih kita bersama kita. Ya, terima kasih buat Bapak Eko pagi hari ini sudah menjadi narasumber. Terima kasih buat perenungannya yang luar biasa yang pagi hari ini kita banyak belajar, dan karena mengingat waktu yang sudah benar-benar 1 jam, Bapak Ibu minta maaf, mungkin Bapak Ibu yang pagi hari ini belum sempat untuk menyaringkan, dan kami juga menanti untuk minggu-minggu datang dalam acara jam bersama renungan harian Anda boleh menyaringkan apa yang didapatkan. Dan sekali lagi terima kasih. Oleh sebab itu mari kita sama-sama pagi hari ini akan bersatu dalam doa, dan doa syafaat akan dihantarkan oleh Ibu Mariolen, dan nanti doa penutup mengajukan doa berkat oleh Bapak Pendeta Susanto. Ya, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam doa. Nanti doa syafaat oleh Mariolen dan doa penutup oleh Bapak Pendeta Susanto. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa-doa syafaat kita. Izinkan saya untuk menghantarkannya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pada hari ini kami diingatkan bagaimana kami bisa menjalankan hukum kasih di dunia di dalam kehidupan kami dengan baik. Rasanya sulit Tuhan, kalau kami harus selalu menyejajarkan konsep dan cara kami untuk mengasihi sesama seperti konsep dan cara Tuhan. Tetapi itulah tuntutan bagi orang percaya sehingga kami menjadi orang yang berbeda dari dunia ini. Selalu ajari kami Tuhan untuk kami bisa teposliro kepada sesama kami sesuai dengan konsep kebenaran Allah. Biarlah kami Tuhan untuk selalu ingat bahwa sebaik-baiknya, seharus-harusnya lah, sewajarnya lah kami terlebih dahulu mengasihi, menghormati, menghargai Tuhan, dan juga mengasihi, menghargai, dan menghormati sesama. Sehingga kami selalu sejajar, sejalan dengan Tuhan, menyelaraskan langkah kami dengan Tuhan dalam menjalankan kehidupan mengasihi sesama. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara. Tuhan, kami berdoa agar mereka yang sekarang duduk di Dewan Kepemimpinan bangsa kami ini benar-benar orang yang takut akan Tuhan, orang yang mau tunduk pada kedaulatan Tuhan, orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan, sehingga apa yang mereka ejawantahkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar bersumber dari hikmat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara-negara yang sekarang sedang bertikai. Kami merasakan duka mereka, kami merasakan ketakutan mereka, kami merasakan kecemasan mereka. Tuhan, kami berdoa Engkau hadir di dalam hati mereka yang mengalami ketakutan. Engkau hadir di dalam diri mereka yang sedang mengalami kecemasan dan kedukaan. Kami minta Engkau memberikan penghiburan, penguatan yang baru. Kami juga minta Tuhan, semua yang bertikai bisa merefleksikan diri untuk bisa teposliro terhadap sesama, untuk bisa menghargai sesama, bisa mengasihi sesama seperti Tuhan sudah menghargai dan mengasihi mereka. Sehingga kami minta Tuhan ada kedamaian di dalam negara-negara yang bertikai ini.
Kami minta Tuhan, bangsa-bangsa lainnya memberikan penilaian kepada bangsa yang bertikai, kepada negara yang bertikai. Mereka menilai secara objektif. Mereka memberikan tanggapan, mereka memberikan bantuan atas dasar takut akan Tuhan, bukan karena motivasi yang salah atau kepentingan dan tujuan yang salah. Kami minta Tuhan biarlah ada kedamaian di antara negara-negara yang sedang bertikai ini, dan kami minta Tuhan tolong juga bagaimana cara mencukupi kebutuhan sandang pangan mereka, karena kami tidak bisa menyalurkan kasih secara langsung Tuhan, tapi kami hanya bisa memanjatkan doa kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mempunyai cara yang ajaib untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara SJBRH ini. Kami bersyukur Engkau sudah terus menyertai acara ini hingga saat ini. Dan kami minta penyertaan Tuhan terus untuk acara ini Tuhan. Dan Engkau juga bekerja di dalam setiap kami, di dalam setiap tim, sehingga kami mengerti isi hati Tuhan, apalagi yang harus dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa lewat acara ini semakin banyak orang yang bisa lebih jatuh cinta lagi kepada Tuhan, lebih lagi mau mendekatkan diri kepada Tuhan, dan lebih lagi mau mengasihi Tuhan dan sesama dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa acara yang kami landasi dengan bercermin pada hati Tuhan, dengan menanggapi hati Tuhan, kami percaya itu akan menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Karena Tuhan bekerja dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami. Kami alaskan dalam satu nama Allah yang berkuasa, Yesus Kristus. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus turun atas kamu sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Roh Kudus besertalah dengan kita sekalian. Hari ini, sampai Kristus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat doanya Bu Marlan dan Pak Nila Susanto. Sebab itu acara kita sudah berakhir, kita akan naikkan pujian. Terima kasih Yesus sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Acara 1 jam bersama renungan harian boleh berjalan dengan lancar. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku
ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Iya, terima kasih Yesus buat acara 1 jam bersama renungan harian pada pagi hari ini boleh berjalan lancar dan semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekali lagi dalam acara ini, dan terima kasih buat Bapak Eko Liarso yang pagi ini sudah membagikan tentang latar belakang itu sampai pagi hari ini. Sungguh berkati kita. Mari jadikan hari-hari ini menjadi hari yang indah dengan kita tepo seliro. Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Kami menanti kehadiran Bapak Ibu kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam.